Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rafi Azika dengan 3 digit terakhir 092 dengan program studi teknologi rekayasa otomasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi atau function ya teman-teman. Apa sih fungsi atau function itu? Nah, fungsi dalam Python itu adalah sekumpulan kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil kapan saja agar program lebih efisien, rapi, dan mudah dikelola. Dan untuk fungsi itu dibuat dengan kata kunci def dan diikuti dengan nama fungsi dan parameter itu sendiri. Lalu diakhiri dengan blok kode yang dapat mengembalikan nilai menggunakan return. Contohnya itu seperti fungsi tambah A, B mengembalikan hasil penjumlahan 2 angka dengan menggunakan fungsi. Nah, untuk programnya itu dapat menghindari penulisan kode berulang dan meningkatkan keterbacaan serta mempermudah pengujian dan pemeliharaan program. Nah, di sini ada contoh kode teman-teman. Itu menjelaskan penjelasan singkat seperti def luas persegi panjang, dan itu mendefinisikan fungsi dengan 2 parameter dengan di bawah ini luas sama dengan panjang dan sama dengan lebar, dan return loss itu mengembalikan hasil perhitungan. Lalu untuk mencetak hasilnya kita menggunakan print. Luas persegi panjang adalah hasil untuk menempelkan hasil ke layar. Dan untuk parameter sendiri itu adalah parameter nilai masukan yang dikirim ke dalam fungsi agar fungsi bisa bekerja dengan data yang berbeda tanpa perlu mengubah kodenya. Dan di sini sudah ada contohnya teman-teman. Def luas persegi panjang, dan untuk luasnya itu sebenarnya panjang lebar, dan untuk returnnya itu luas. Dan untuk angka 5 dan 3 itu disebutnya argumen teman-teman. Itu dengan nilai yang dikirim untuk mengisi parameter panjang dan lebar. Nah, jadi parameter sama dengan variabel itu di dalam fungsi sendiri teman-teman. Nah, untuk sedangkan argumen itu nilai yang diberikan saat fungsi dipanggil. Nah, di sini ada 3 jenis parameter ya teman-teman. Yang pertama ada parameter posisi. Nah, parameter posisi ini atau positional parameter itu digunakan untuk nilai argumen harus sesuai dengan urutan parameter. Dan yang kedua ini ada parameter default parameter. Nah, itu untuk memiliki nilai bawaan jika tidak diberi argumen. Dan yang terakhir itu ada parameter kata kunci atau keyword parameter, dan itu berfungsi untuk argumen disebut sebagai dengan nama parameter itu sendiri teman-teman. Untuk contoh gabungan jenis parameter ya, di sini di Python-nya sudah ada contohnya. Untuk penjelasan singkatnya itu dengan nama dan umur itu menggunakan parameter posisi, dan dimana itu wajib diisi berdasarkan sesuai urutan ya teman-teman, dan tidak boleh ngacak. Dan kota sama dengan Jakarta itu parameter default, itu untuk otomatis bernilai Jakarta, dan itu jika tidak diisi. Dan untuk pemanggilan terakhir itu menggunakan keyword parameter, dan jadi urutannya itu bisa bebas ya teman-teman, tidak harus berurutan. Dan untuk fungsi rekursif, nah fungsi rekursif sendiri itu adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri di dalam tubuh fungsinya untuk menyelesaikan suatu masalah secara bertahap. Itu merupakan sampai mencapai kondisi berhenti atau base case. Nah, contohnya itu seperti yang di sebelah sini kan teman-teman. Dan bisa lihat sendiri di sini. Dan untuk fungsi faktorial sendiri itu kita memanggil dirinya itu sendiri dengan faktorial n-1.
dan untuk proses berlanjut hingga n satu, lalu hasil dikembalikan satu persatu. Dan untuk hasil akhir itu bisa 5 kali contohnya seperti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 ya teman-teman. Dan untuk fungsi lambda ini di Python ini adalah fungsi untuk anonim atau tanpa nama itu sendiri ya teman-teman, dan yang dibuat itu dengan cepat untuk operasi sederhana. Biasanya itu digunakan saat fungsi hanya dipakai sekali atau cukup pendek gitu kan. Untuk contoh ini seperti di sini gitu, tambah fungsi lambda a min b a plus b dengan kita menggunakan kata print di sini kan, menambahkan 5,3. Untuk scope variable, apa sih itu scope variable? Scope variable ini adalah cakupan atau jangkauan di mana sebuah variabel itu dapat diakses di dalam program Python. Dan scope variable ini ada dua jenis. Yang pertama ada variabel lokal, itu dibuat di dalam fungsi dan hanya bisa digunakan di fungsi itu saja. Dan untuk kedua itu ada variabel global. Variabel ini dibuat di luar fungsi dan itu bisa diakses dari mana saja di dalam program tersebut, teman-teman. Nah, ini misalkan dari contoh dari scope variable. Yang pertama ada variabel lokal. Variabel lokal itu hanya berlaku di dalam fungsi tempat dibuat. Nah, sedangkan variabel global di sini itu bisa digunakan di seluruh bagian program. Terakhir di sini adalah return value. Return value adalah nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi setelah fungsi tersebut diselesaikan dijalankan. Nah, dalam pemrograman, fungsi sering digunakan untuk melakukan tugas tertentu dan hasilnya bisa dikirim kembali atau dikembalikan ke bagian program yang memanggil fungsi tersebut. Untuk penjelasan sederhananya, itu ketika kamu memanggil fungsi itu bisa menjalankan beberapa perintah dan lalu mengembalikan hasilnya ke pemanggil menggunakan kata kunci return. Dan fungsi yang tidak memiliki return berarti tidak mengembalikan nilai apapun. Dan biasanya itu hanya melakukan aksi. Misalnya itu mencetak teks. Oke, cukup sekian dari penjelasan dari PPT saya. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian scratch saya. Teman-teman di sini saya akan ngajarin dari kalkulator ya teman-teman. Ini mana kalau terus ini kita akan belajar. Jadi di beberapa kali ini saya akan kita akan menggunakan kalkulator sederhana teman-teman. Nah di sini kita tuh dapat menggunakan fungsi ya teman-teman, dengan fungsi myblock ya teman-teman. Di sini kita ubah nomor 1, 2, operation dan result teman-teman. Nah di ini saya menggunakan fungsi ya teman-teman. Fungsi define ya teman-teman, fungsi instruksi ya teman-teman. Dan ini ada tambah, kurang, pembagian, perkalian teman-teman. Dan ini bukan definisi instruksi teman. Ini mana ini bukan arahan ya teman-teman, di sini profit atau pengguna ya teman-teman. Di sini saya sudah dapat ya teman-teman untuk melakukan penjumlahan teman. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian teman-teman. Untuk pengurangan di sini, untuk perkalian di sini dia akan melawan setelah kedua. Dan untuk yang terakhir ini ada akan membagi angka 1 dan 2 ya teman-teman. Dan di untuk tambah sini kita angka 1 dan tambah 2 yang teman-teman ditambah. Untuk sini angka 1 kurang 2 ya teman-teman, dan seterusnya teman-teman. Di sini kita menjadikan 5 fungsi ya teman-teman. Oke, kalau gitu mungkin kita bakal masukkan program ya teman-teman. Kita
kita akan mengambil fungsi instruksi teman-teman. Yang gampang ini ketika bendera hijau diklik, kita akan mengambil fungsi instruksi teman-teman. Yang fungsi instruksi itu akan mengeksekusi kode yang di sini teman-teman. Welcome to the calculator teman-teman. Selamat datang di kalkulator. Ini menu itu program akan mencetak pada di sini kita akan mendefinisikan dari fungsi instruksi angka number sini ya teman-teman. Dan di sini kita akan memasukkan number angka teman-teman. Dan kita akan mengkomposisikan angka ya teman-teman. Di sini angka ada angka 1, 2, 3, 4 ya teman-teman. Dan kini langsung aja ya teman-teman, kita running. Oke, di sini ada welcome to the calculator, provide a number to the, dan lanjut kita ditanyakan ke number one is 8, number 2 is 0. Nah di sini dia menanyakan teman, operation type 1 for addition, dan 2 for subtraction, 3 for multiplication, 4 for division. Di sini kita akan melakukan 4. Ini division by 0 is not possible. Kenapa this possible? Karena di bagian sini di situ tidak tersambung ya teman-teman, bahwa hasilnya di sini tidak sesuai teman-teman sama datanya teman-teman. Setelah saya mendemonstrasikan di Scratch, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat kalkulator sederhana di Replit Python ya teman-teman. Oke, begitu langsung saja kita akan membuat codingannya terlebih dahulu. Ya, ini coba. Oke, di bab 5 kita bakal nambahin angka 1 sama dengan float input, masukkan angka pertama, oke di selanjutnya kita masukkan angka 2 sama dengan float input, masukkan angka kedua. Oke, selesai. Di blok 10 kita bakal nambahin def penjumlahan angka 1, angka 2, yang lanjut ke return angka min angka 2.
Lalu di blok ke-14 kita tambahkan lagi def pengurangan angka 1, koma, angka 2. Di blok 15 kita masukkan return spasi angka 1, angka 2. Lalu di blok 18 kita tambah lagi def perkalian angka 1, koma, angka 2. Lalu kita masukkan lagi return angka 1, angka 2. Oke, lanjut di blok ke-2 kita masukkan lagi deh pembagian angka 1, koma, angka 2. Return angka 1, lalu kita angka 2. Lanjut di blok 6 kita masukkan operasi sama dengan int. Lalu kita masukkan input lalu kita pilih operasi yang Anda inginkan, koma, 1, penjumlahan, koma, 2, pengurangan, koma, perkalian, koma, pembagian kita tambahkan di blok 30 kita tambahkan if operasi sama dengan 1. Lalu print hasil penjumlahan dari angka 1, koma, dan angka 2, koma, adalah, koma, penjumlahan angka 1, koma, angka 2. Kita masukkan alif operasi 2, lalu kita print hasil pengurangan dari, koma, angka 1, koma, dan koma, angka 2, koma, adalah pengurangan angka 1, angka 2. Lalu kita lagi aktif lalu di blok 38 kita tambah lagi print hasil perkalian dari angka 1 dan koma, angka 2, koma, adalah, koma,
langsung di blok 39 kita tambahkan perkalian angka 1, angka 2. Setelah itu di blok 4 kita tambahkan alif operasi 4, tambahkan lagi print hasil pembagian dari angka 1, dan angka 2, adalah masukkan di pembagian angka 1, angka 2 kita masukkan else. Terakhir kita masukkan print operasi yang Anda pilih tidak tersedia. Oke teman-teman, di sini sudah. Lalu mungkin di blok 6 kita tambahkan lagi instruksi. Kita akan tambah giliran 23 div pembagian K. Oke. Di sini ada error lagi dan 47. Kita coba run kembali. Oke. Nah, di sini udah jadi teman-teman. Selamat datang di program ini. Masukkan 2 angka dan pilih operasi perhitungan. Ya. Oke, untuk itu kita akan masukkan angka pertama di sini 10. Oke, nah di sini kita ada salah lagi di line 8. Nah, oke, di sini kan kita akan masukkan angka 20. Oke, di sini pilih operasi yang Anda inginkan. Ada nomor 1 ada penjumlahan, nomor 2 pengurangan, dan ketiga perkalian, dan nomor 4 pembagian. Nah, oke. Kita berarti akan memilih hasil penjumlahan dari angka 1. Nah, ini akan hasil dari penjumlahan dari 10, 20, dan 30 ya teman-teman. Dari penjumlahan 10 tambah 20 sama dengan 30 ya teman-teman. Nah, seandainya kita mencoba run kembali, seandainya jika kita akan masukkan pertama 30 dan saya akan masukkan 6, kedua 6, dan kita akan masukkan ke perkalian kita pembagian nomor 3. Nah, di sini kan 180, di mana kita menggunakan pertama 30 dan angka kedua 6. Jadi 30 dikali 60 sama dengan 180, dan di sini sudah berhasil teman-teman untuk kita masukkan kalkulator sederhana, membuat kalkulator sederhana di Replit Python ini teman-teman. Oke teman-teman, setelah saya melakukan codingan di main Python ini, selanjutnya saya ada project school grades ya teman-teman, ini dimana school grades ini untuk menunjukkan nilai minimum dan maksimum ya teman-teman. Di sini ada definite grade from user. Di sini berfungsi untuk menunjukkan bagian dari grade atau angkanya teman-teman.
untuk fungsi false ini itu berfungsi untuk menghentikan runningan ya teman-teman. Dan di dalam sini juga terdapat compute list average dan ada compute list maksimum dan minimum ya teman. Dan kenapa ada ini? Dikarenakan ketika kita memasukkan grades ya dengan memasukkan angka random itu maka akan muncul average ya teman-teman. Oke, kalau begitu langsung saja kita menerang ya teman-teman. Terus di sini saya akan masukkan angka 8 saja, angka 2 angka 5 angka 6 angka 4 angka 8 angka 9 3 1 1. Nah, oke. Untuk menghentikan bagian running yaitu kita akan min 1. Oke, give it graph after. Oke, di sini hasil dari average ini 4,7 ya teman-teman. Mana di sini ada minimal saya cuma 1 dan maksimumnya 9 ya teman. Dan untuk hasilnya di sini 4,7 teman-teman. Oke, cukup sekian dari program Scratch saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan project yang di Python. Oke, selanjutnya saya akan melakukan project. Saya akan membuat codingan project yang sama di sebelumnya di project Scratch saya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita akan buat project.
kita masukkan return grades, di blok ke 17, kita masukkan def compute underscore list underscore minimum number underscore list, lalu sini masukkan minimum sama dengan number underscore list. Sini kita masukkan list now, masuk lagi for number in, lalu if number minimum di 25, kita masuk lagi def compute underscore list underscore maksimum, lalu di blok 6 kita temukan kita temukan compute score list score average number score list, tekan zoom no for number in number list zoom plus average di blok lanjut, di blok ke 41 kita tambahkan radius get from user if temp radius print if not given, integrate, kita bukan exit, kita masukkan print lagi grades, kita masukkan print if given, temp radius kita temukan minimum compute underscore is underscore, so kita tambah lagi maksimum underscore list underscore maksimum, kita tambahkan average
Oke teman-teman, di sini untuk codingnya sudah jadi ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita bakal masukin data 8, kita masukkan lagi 2, 5, 6, 4, 9, 2, 1, 7, 19. Okay, now please prepare a grade between 0 sampai 10. Artinya itu tidak boleh dari 10 ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita ingin tahu hasilnya, kita cek min 1. Oke. Sini nampaknya sudah muncul ya teman-teman. Bahwa saya memasukkan grade itu akan totalnya ada 9, dan untuk school average itu 4,88888 ya teman-teman. Nah, oke, cukup sekian dari project kali ini. Sekian, terima kasih. Saya mau terakhir juga dengan 3 digit terakhir 092 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Pamit undur diri. Selamat malam. And signing off.